Oke, contoh soal yang kedua, soal ini nanti akan ditaruh di PowerPoint ya. Jadi bisa dibaca. Kalau misalnya tulisan saya nggak kebaca. Jadi kita punya gelombang nih dengan periodenya 8 second. Gelombang ini berada pada kedalaman 15 meter. Gelombang ini mempunyai ketinggian 5,5 meter nih, salah kurang komanya. Pertanyaannya adalah, berapakah, hitunglah kecepatan dan percepatan lokal partikel air. Ada dua kan, dalam arah vertikal dan horizontal pada elevasi Z sama dengan min 5 meter. Berarti 5 meter dari permukaan air nih. Pada saat fase gelombangnya, tetanya, ini sama V per 3. Ini adalah nih Kx per omega T sama dengan V per 3. Oke, maka kita jawab dulu. Kita punya T sama dengan 8 second, kita punya D sama dengan 15 meter, dan H sama dengan 5,5 meter. Oke. Pertama, pertanyaannya adalah kecepatan lokal partikel air. Oke. Apa sih rumusnya? Dari tabel sebelumnya bisa dicek langsung bahwa untuk kecepatan lokal arah horizontal, kita punya rumusnya U sama dengan, tahan, ini banyak banget nih angkanya, H kali G kali T per 2L dikalikan cos H cos hiperbolik K D plus Z min cos H KD dikalikan cos KX min omega T. Dengan yang arah vertikalnya W sama dengan Hg tinggi gelombang kali gravitasi kali periode dibagi panjang kali 2 dikalikan ini sin KD plus Z per cos KD. Tenang aja, nanti ujiannya pasti open book kok, nggak mungkin tuh kayak gini dihafalin. Oke, kita lihat bahwa, coba kita lihat, H kita punya, nih H-nya, G kita punya, T-nya punya, 2, L-nya punya nggak? L-nya nggak punya, berarti ntar kita cari. Cos H, K-nya kita punya, K ini kan 2, K-nya belum punya, 2V per L kan. D kita punya kedalaman. Z-nya punya nggak? Z-nya pada Z sama dengan min 5. Gitu. Oke, kita punya. Cos HKD-nya punya nggak? Nggak punya, karena kita cari. Cos ini bisa dicari nggak? K-nya. Cosnya bisa. Kx omega min omega T-nya berapa? Kita punya nih. V per 3. Berarti ini nilainya V per 3. Oke. Berarti seperti biasa, kita mulai bahwa kita asumsikan bahwa gelombang kita adalah di gelombang di laut dalam dulu. Panjang gelombang kalau dia di laut dalam dengan periode yang tadi untuk gelombang T sama dengan berapa tadi T kita 8 second, maka ingat rumusnya apa? L sama dengan 1,56 kali T kuadrat. Oke. Sama dengan 1,56 kali 8 kuadrat sama dengan kurang lebih 99,8 meter. Oke, siap. Di kedalaman D sama 15 meter, ini gelombang di laut dalam yang kita asumsikan. Terus kita memprediksikan kalau dia ke kedalaman D 15 meter berapa sih jadinya. Pertama kita lihat dulu perbandingannya. D per 50, D-nya adalah D kita yang sekarang nih 15 per kedalaman gelombang di laut dalam 99,8. Kita cari, dia ketemunya 0,1503. Oke. Terus apa? Lihat tabel C1 di SPM. Ntar saya kasih bukunya ini. Kita lihat tabel C1-nya. Kita ke layar komputer ya. Ini yang saya dapatkan. Ternyata dari tabel C1 kita punya ini ada dua nih. Yang mendekati 1500, 183 atau 15 di antara ini dua ini kan.
punya kita adalah 1503. Berarti kita pakai yang ini. Kita lihat tuh, dari D0 ini kita punya nilai DL ini, kita punya juga ternyata sin HKD-nya, cos HKD-nya, terus apa namanya, parameter-parameter lainnya. Oke, kita punya ini ya. Sekarang kita lihat, berarti D per L nya kita punya 10,1833. Oke, 0,1833. Oke, kita kembali ke HVS dulu ya. Oke, sehingga kita bisa nyari panjang gelombang di lokasi yang 15 itu. Maka kita punya D per L nya 0,81833. Kata kita punya sin, nilai sinnya berapa lupa ya. Kita balik dulu nilai sin dan cosnya. Berapa sih nilai sinnya, kita coba lihat lagi ya. Nilai sinnya adalah 1,424. Nilai cosnya adalah 1,740. Oke, kita balik ke sini lagi. Ini udah saya tulis. Oke ya. Sehingga kita bisa nyari gelombang pertama. Oke, jadi gelombang kita di kedalaman 15 apa? Kalau kita punya D per L ini, maka tinggal ganti L-nya adalah D per 0,1833. Sama dengan 15 per 0,1833. Kurang lebih 81,6 lah meter. Ini baru gelombang kita. Oke, ini saya pindahin. Aduh, kertasnya sebentar. Terus dari sini kita punya ini kan, kita mau mencari kecepatan lokal partikel air arah horizontal. Oke, kita tulis ulang ya dia rumusnya. Kecepatan arah horizontal, semoga nggak buram dulu, masih buram. Oke, sama dengan tinggi gelombang kali gravitasi kali periode panjang gelombang, demikian cos hiperbolik KD plus Z per cos hiperbolik KD dikalikan cos KX omega T. Oke, tunggu dia fokus dulu. Dulu. Oke, kita coba. Hanya berapa tadi? Hanya kita punya dia 5,5. G-nya 9,81, T-nya 8, L-nya dari hitungan kita 81,6. Cos-nya cos H K. D-nya berapa tadi? D-nya kita punya 15. Z-nya berapa? Z-nya min 5 ya. Iya, Z-nya min 5. K-nya berapa K-nya? K-nya berapa sih ini? 2V per L-nya berapa tadi? 81,6. Oke. Maaf kalau itu. Jadi gini ya. Per cos HKD-nya berapa tadi kita dapat dari tabel C1? Cos H-nya 1,740 dikalikan cos. Oke. Ini kalau kita hitung, ini coba dihitung 1,515 kali 1,31. Pokoknya ini kalau dihitung nih total semuanya itu sama dengan 0,99 meter per second. Ingat, ketika nanti kalian ujian pastikan harus punya kalkulator saintifik. Gampang, itu tinggal download aja di App Store. Oke, kita punya nih. Ini maaf kalau ada tulis, saya tulis ulang ya. 5,5 kali 9,81 kali 8 per 2 kali 81,6
kalikan cos hiperbolik K, kan cos HK. Cos HK nya berapa? 2V per 81,6 kalikan 15 min 5 per 1,740 kalikan cos V per 3. Ini sama dengan 0,99 meter per second. Oke, ini baru satu. Baru kecepatan arah horizontal. Sekarang kita mau nyari kecepatan arah vertikal. Oke. Apa tadi rumusnya? HGT per 2L kalikan sin hiperbolik KD plus Z per cos hiperbolik K kali D dikalikan sin KX min omega T. Oke. Sama, hanya tadi berapa? 5,5 9,81 kali T nya 8 second bagi 2 kali panjang lubangnya 81,6 dikalikan sin hiperbolik K nya berapa? 2V per 81,6 dikalikan D nya tadi 15 min Z nya minus ya, min 5 dibagi cos HKD nya dibagi ini. Oh ini maaf, ini bukan cos, apa? Ini sin nih. Sebentar. Ini harusnya sin, rumusnya maaf saya lupa. Vertikal. Oh, bener-bener cos maaf. Cos. Oke, benar. Oke. Cos ini bagi 1,742 juga. Dapat 1,742 dari tabel. Sin V per 3. Silakan dikalikan, ini dicari pakai kalkulator saintifik. Dikali ini biasa kali, coba ini ketemunya nanti kurang lebih sekitar 1,11 meter per second. Oke, kita baru sampai ke kecepatan. Kita akan habis ini menghitung percepatan.